Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibie. Saya di sini akan menjadi moderator dari kelompok 7. Ini yang pertama boleh Anda Ridwan Tri, boleh dibacakan. Karena nama saya Ridwan Syed dari Fadilah, NPM 062. Di sini saya akan membacakan karakteristik beras. Beras adalah salah satu bahan makanan pokok yang penting dalam banyak budaya di seluruh dunia. Beras memiliki karakteristik sebagai berikut. Beras memiliki berbagai macam warna, mulai dari putih bersih hingga coklat atau merah. Warna beras dipengaruhi oleh faktor genetik, kondisi tanah, serta mode pengolahan. Kedua, ada kandungan nutrisi. Beras juga sebagai sumber karbohidrat yang kaya energi. Kemudian ada tekstur. Tekstur beras juga dapat bervariasi dari jenis beras yang berserat hingga jenis beras yang lebih lembut dan lengket. Kemudian ada aroma. Beberapa jenis beras memiliki aroma yang khas, terutama beras basmati yang dikenal dengan aromanya yang harum. Kemudian ada rasa. Rasa beras juga bervariasi, mulai dari beras yang memiliki rasa gurih hingga beras yang memiliki rasa lebih manis. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya oleh ada Zaki, boleh dibacakan. Kekuatan dan kelemahan. Berikut adalah contoh matriks kuadran tentang produk beras ketan yang memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Kualitas beras ketan yang tinggi dan konsisten, memiliki rasa yang khas dan tekstur yang lembut. Memerlukan proses masak lebih lama dibanding beras biasa. Harga yang lebih tinggi dapat mengindikasi kualitas yang lebih baik. Harga yang lebih tinggi dapat menjadi hambatan. Bagi konsumen yang memiliki budget terbatas, potensi untuk margin keuntungan yang lebih tinggi bagi penjual. Saingan harga dari produk beras lainnya yang lebih murah. Umumnya tersedia di toko-toko khusus atau pasar tradisional. Tidak selalu tersedia di supermarket biasa. Dapat ditemukan di toko-toko online. Kesediaan tergantung pada wilayah geografis. Memerlukan waktu masak dan persiapan yang lebih lama. Dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kualitasnya. Itu adalah kekuatan kelemahan bagi ketan beras. Oke, selanjutnya boleh dari Anda Rajal. Rajal. Nama saya Muhammad Azza Izaki, NPM 051. Tata cara tata cara Tata cara membuat beras ketan hitam. Pilih jenis beras ketan hitam yang tepat di pasaran. Ada dua jenis beras ketan hitam. Beras ketan hitam yang belum disosok kulit luarnya warnanya ungu kehitaman, dan jika diraba terasa kulit luarnya. Jenis yang lainnya adalah beras ketan yang sudah disosok, warnanya ungu muda, dan jika diraba teksturnya seperti beras ketan putih. Tak terasa dan tak terasa kulit arinya. Terus kedua, rendam air dingin sebelum dimasak. Cuci beras ketan hitam seperti mencuci beras biasa. Bisa beberapa kali lalu ditiriskan. Selanjutnya rendam beras ketan hitam ini dalam air dingin hingga seluruhnya terendam. Biarkan beras ketan hitam ini terendam air dingin 1 sampai 2 jam. Tujuannya agar tekstur beras ketan menjadi lunak sehingga lebih cepat matang dan empuk saat direbus. 3. Tambahkan daun pandan. Didihkan air secukupnya tergantung jumlah beras ketan. Masukkan beras ketan hitam dan tambahkan 1 sampai 2 helai daun pandan yang sudah dipotong. Dan rebus dengan air kecil sehingga beras ketan lunak. Selain daun pandan, bisa juga pakai vanila bubuk agar terasa lebih sesuai selera. Dan boleh menambah sedikit garam agar lebih gurih. Sebaiknya tambahkan juga gula pasir saat sudah lunak dan masak hingga gula larut. Aduk sesekali hingga airnya menjadi lebih kental. 4. Saus santan. Bubur ketan hitam paling cocok dimakan dengan saus santan atau kuah. Untuk mendapatkan saus santan yang gurih dan enak, gunakan saus santan kelapa segar. Dan sebaiknya pakai santan kental yang sedang. Rebus santan bersama daun pandan dan sedikit garam agar rasanya gurih dan enak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pengembangan usaha dan beras dan yang pertama adanya perhatian dari pemerintah. Maksudnya dari perhatian pemerintah itu pemerintah lebih memaksimalkan untuk membantu warga dalam usaha beras ketan. Pemerintah itu selalu membantu atau mengembangkan dan selalu berusaha untuk
membantu adanya perhatian pemerintah bisa menguntungkan pemasaran beras ketan. Yang kedua ada mengedukasi warga. Yang dimaksud dalam mengedukasi warga itu agar adanya terus ide-ide yang muncul dari warga. Jadi kita bisa membantu warga atau memberi informasi tentang beras ketan atau turunan-turunan lainnya dari beras ketan tersebut. Terima kasih. Dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya beras ketan masuk komoditas yang masih bagus dan masih dikembangkan oleh Indonesia di sini. Oleh karena itu mungkin kita juga harus berpartisipasi dalam mengembangkan dalam usaha-usaha beras ketan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.